untuk dari yang pertama yaitu dari Ibu Panipah MPSI. Beliau adalah seorang biopsikologi dan psikologi anak ya, yang kali ini akan mengkaji bagaimana budaya literasi dini dari aspek psikologinya. Kita bisa menyaksikan dan menyimak sama-sama para seluruh peserta webinar yang ada di seluruh Indonesia saat ini menyaksikan seminar itu langsung dari kakaknya Ibu Fani Paharapa. Nah, kami silakan kepada Ibu Fani untuk materinya. Bahkan Ibu. Oke, terima kasih banyak kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada hari ini saya insya Allah akan membawakan materi terkait literasi usia dini, sekaligus menjawab kapan sih seharusnya kita mulai bisa membekali anak kita untuk membaca, menulis, seperti itu. Saya bisa dibantu ditampilkan materinya? Oke, baik. Terima kasih. Oke, saya buka dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semuanya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan sehingga pada hari Ahad di siang hari ini alhamdulillah bisa meluangkan waktu bersama untuk berbagi dan belajar bersama ayah bunda dan guru-guru sekalian untuk berbagi bersama. Juga salawat dan salam terkirim dan terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama juga kepada keluarga dan para sahabat. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Sekolah Putri Darul Istiqomah yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi ilmu yang saya miliki kepada ayah bunda dan guru sekalian. Baik, seperti yang bisa dilihat, tema yang akan saya angkat kali ini adalah terkait literasi anak usia dini. Berikutnya. Oke. Ya, seperti yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat di layar, sebelum saya membahas lebih jauh terkait dengan perkembangan literasi, ini adalah data yang saya dapatkan terkait tentang perkembangan literasi anak di Indonesia. Jadi bisa dilihat dari hasil asesmen dari organisasi PISA atau Program for International Student Assessment. Di sini dilihat bahwa negara Indonesia ini berada pada peringkat 64 dari 72 negara dengan kemampuan literasi anak di bawah rata-rata kemampuan literasi anak di dunia. Oke. Selain itu ada juga hasil survei dari organisasi OECD di mana hasilnya menunjukkan jika Indonesia menempati posisi terendah dalam hal budaya baca dari 52 negara di Asia Timur. Oke, sekira ini bisa menggambarkan ya budaya literasi sendiri, minat baca sendiri yang ada di negara kita. Oke, berikutnya. Nah, oke. Jadi apa sih itu perkembangan literasi? Biasanya umumnya ini kita semua mengenal jika literasi itu terkait dengan kemampuan individu tentang minat membaca dan menulis. Padahal kenyataannya literasi itu tidak sebatas itu saja. Oke, bisa di next? Berikutnya, nah ini yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat. Jadi kemampuan literasi itu tidak sebatas kemampuan membaca dan menulis, namun mencakup kemampuan individu untuk mengkomunikasikan pemikirannya dalam bahasa lisan, memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain, baik secara lisan maupun yang secara tertulis, juga mengenali nama-nama huruf dan membunyikan huruf. Jadi cakupannya tidak hanya membaca dan menulis saja, tapi ternyata juga dalam hal mengkomunikasikannya dan memahami informasi seperti itu. Berikutnya, oke, bisa di next. Halo. Oke, jadi mengapa sih perkembangan literasi itu menjadi pembahasan yang penting? Oke, selanjutnya. Pertanyaan kedua, nah Bapak Ibu sekalian bisa melihat di sini saya mengelompokkan 3 dampaknya jika perkembangan literasi itu tidak distimulasi sejak dini, sejak awal. Jadi jika tidak berkembang, dampaknya adalah yang pertama bisa dilihat
adalah anak akan lambat belajar. Dalam lambat belajar di sini dimaksudkan adalah kita ketahui bahwa pengalaman literasi itu jika sudah dikenalkan sedini mungkin, distimulasi sejak awal, itu akan berdampak pada pencapaian akademik anak kemudian hari di tingkat pendidikan. Jadi jika terlambat untuk distimulasi, itu akan berpengaruh dengan kesiapan anak. Oke, jadi kita tahu bahwa usia anak itu adalah usia bermain. Tapi bukan berarti kita menunggu anak di usia mereka sudah siap sekolah dulu baru kita menstimulasi. Media bermain itu bisa kita fasilitasi berupa media-media yang bisa mendukung stimulasinya. Gitu. Dan jadi kita jangan tunggu dulu usianya ini sudah sampai atau tidak, tapi kita boleh dampingi hingga nanti waktu sekolahnya tiba. Jadi sudah distimulasi sejauh hari sebelumnya. Untuk medianya bisa kita akali sendiri nanti seperti apa. Oke, yang kedua adalah lambat mengidentifikasi kebutuhan khusus anak. Jadi mengapa perlu distimulasi sejak awal? Dari situ kita bisa mengidentifikasi, jangan sampai mungkin anak kita memiliki keistimewaan tertentu, gitu. Jadi kita bisa melakukan upaya pencegahan dan penanganan sesegera mungkin agar anak nanti ketika dalam proses pendidikannya kita bisa tetap mengoptimalkan potensi yang dimiliki dengan lebih cepat tanggap dengan keistimewaan yang dimiliki anak, seperti itu. Yang ketiga adalah penyimpangan perilaku. Kok bisa penyimpangan perilaku? Apa sih kaitannya dengan literasi, perkembangan literasinya? Oke, jadi dalam proses stimulasi literasi anak juga otomatis sudah diajarkan untuk mengendalikan dirinya secara otomatis dari stimulasi sederhana, karena dalam prosesnya itu anak juga akan berlatih. Misalnya kita memberikan media pembelajaran seperti puzzle. Dalam prosesnya otomatis anak dituntut untuk diam dan fokus menyelesaikan, mencari bagian-bagian. Nah, di situ anak belajar untuk mengendalikan diri, untuk sabar, untuk mencari bagian-bagian yang hilang. Kemudian juga dalam proses stimulasi belajar bersama orang tua, ada interaksi antara ayah dan bunda dengan anak, sehingga anak-anak itu terbiasa menyampaikan perasaannya secara lisan, seperti itu. Kemudian memahami orang lain. Nah, dari situ, dari hal-hal sederhana itu ternyata bisa berdampak besar terhadap perilaku anak di kemudian hari. Oke, berikutnya. Oke, jadi pertanyaan berikutnya, kapan sih waktu yang tepat kita mulai mengenalkan literasi? Sebelum-sebelumnya tadi saya sudah menyebutkan istilah sejak dini, sejak awal, seperti itu. Bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Oke. Jadi kapan waktu yang tepat? Betul sekali bahwa memang literasi itu merupakan bagian dari perkembangan kemampuan bahasa anak yang sangat penting untuk distimulasi sejak dini. Jadi setiap manusia, setiap individu itu memiliki perkembangan yang harus dilaluinya, tidak hanya perkembangan fisiknya, kemudian kognitifnya, termasuk juga perkembangan bahasa. Itu adalah salah satu perkembangan yang harus dilewati anak, menyesuaikan dengan tingkat usianya. Jadi sebelum anak belajar membaca dan menulis, melalui literasi ini atau perkembangan bahasa, kita bisa membantu anak memberikan pemahaman terkait dulu kosakatanya, menulisnya, dan membacanya. Jadi tidak langsung ujuk-ujuk pintar membaca dan menulis, tapi ada prosesnya dan itu harus dimulai sejak dini. Terlebih juga pada usia dini ini kita tahu dengan istilah golden age atau masa emas, itu adalah usia di bawah 5 tahun. Kita tahu sekali pada masa ini adalah usia di mana seorang anak itu memiliki daya tangkap yang cepat. Anak-anak sangat cepat belajar dari lingkungannya dan otak anak pada masa ini sangat sedang berkembangnya seperti itu. Oke, berikutnya. Selanjutnya. Halo. Bisa dibantu slide selanjutnya, Kak? Halo. Oke. Sambil tunggu slide selanjutnya tampil, saya menyampaikan saja ya. Oke, jadi berkaitan dengan yang tadi sebelumnya bahwa
tahap selanjutnya yang harus kita pahami adalah perkembangan bahasa pada anak. Pada bagian ini saya menggunakan teori dari PAC. Saya yakin ayah bunda sekalian mungkin tidak asing dengan tokoh psikologi ini karena memang dia sering sekali dijadikan acuan dalam melihat perkembangan anak seperti itu. Jadi saya membaginya ke dalam tiga kategori anak. Yang pertama adalah usia bayi yang yakni dari usia 0 sampai 24 bulan. Pada usia ini anak-anak itu dari usia 0 sampai 4 minggu sudah melakukan komunikasi, sudah melakukan ada komunikasi bahasanya berbentuk tangisan. Tangisan ini bisa seperti bentuk komunikasinya bahwa ia sedang tidak nyaman, ia lapar, atau dia merasa membutuhkan orang lain. Itu bentuk komunikasi dari bayi usia 0 sampai 4 minggu. Selanjutnya juga pada usia 12 sampai 20 minggu, anak sudah mulai mengoceh, mulai mengekik, mengeluarkan suara-suara seperti babbling gitu. Anak-anak mulai menggoyang-goyangkan mulutnya. Itu adalah sebagai bentuk komunikasi anak. Gitu. Itu bagian dari perkembangan bahasa yang juga merupakan bagian dari literasi. Selanjutnya di usia 6 sampai 12 bulan, pada masa ini anak sudah pintar mengocehnya juga sudah lebih baik, sudah mampu memproduksi kata-kata pertama seperti ayah sih biasanya mama, papa, atau umi, abi, mama untuk makan, seperti itu. Dia sudah mengeluarkan suara-suara yang cukup jelas, termasuk juga dengan memahami beberapa kata. Dia sudah paham bahwa menggunakan istilah mama itu komunikasi bahwa dia ingin makan, atau mi, bi, itu adalah panggilan untuk kedua orang tuanya, seperti itu, bisa seperti itu modelnya. Selanjutnya pada tahap anak awal, di sini usia 2,5 hingga 5,5 tahun, adalah usia preschool, menjelang sekolah. Pada usia ini penguasaan kosakata anak itu sudah mulai meningkat pesat. Anak sudah mulai bisa menyampaikan bahasanya dengan lebih jelas. Anak sudah mampu mengucapkan kalimat-kalimat yang panjang dan makin bagus. Juga bahasa anak di sini bersifat egosentris namun berangsur berkembang. Yang seperti apa yang dikatakan egosentris itu? Yang dimaksud adalah yang disampaikan anak mesti seputar dirinya, tentang apa yang dia miliki, apa yang dia punya, tentang ayahnya, tentang bundanya, tentang abangnya, tentang apa yang dia miliki, mainan yang dia miliki, masih seputar lingkungan dari lingkup dirinya, lingkaran 01 anak ini. Tapi seiring waktu itu akan berkembang dari hasil interaksi dengan orang lain. Nah, dari proses itu juga, dari interaksi, anak kan mulai melakukan interaksi dengan orang lain sehingga dia mampu mendengarkan orang lain seperti itu. Selanjutnya pada kategori berikutnya adalah anak usia pertengahan dan akhir, yakni usia 6 sampai 11 tahun, yakni usia SD menjelang masa pubertas anak. Di sini pada tahapan ini perkembangan bahasa anak ini sudah menggunakan kata dan kalimat yang bertambah kompleks dan menyerupai bahasa orang dewasa, sudah sama dengan apa yang kita sampaikan selama ini. Gitu. Anak sudah mampu menyesuaikan juga. Kemudian juga anak sudah mampu menganalisis kata-kata, dia mampu memahami instruksi, dia tahu apa yang diperintahkan, dia tahu hubungan sebab akibat, itu sudah berkembang dengan baik. Selanjutnya juga anak sudah menggunakan aturan bahasa yang tepat, itu juga dimaksud dengan kemampuan menganalisis kata-katanya. Oke, berikutnya. Nah, apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan literasi anak usia dini? Nah, kita perlu tahu nih, apa saja sih yang perlu faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga perkembangan bahasa anak ini berkembang. Oke, bisa di next. Oke, Bapak Ibu ayah bunda sekalian, bisa dilihat ini ada tiga garis besar faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan literasi anak usia dini. Yang pertama adalah biologis. Mengapa ini biologis menjadi faktor yang penting juga? Karena faktor biologis ini berkaitan dengan tumbuh kembang anak, terkait dengan organ fisiknya, terkait dengan pertumbuhan anak
seperti pertumbuhan lidah, organ-organ komunikasinya, lidah, mulut, posisi laring dan tenggorokannya, pertumbuhan itu. Jadi ini akan berpengaruh terhadap perkembangan bahasa anak, seperti bagaimana dia bisa membunyikan suara, seperti itu juga ya. Oke. Yang kedua adalah keluarga. Ini kita semua, saya yakin ayah bunda sekalian, juga guru-guru sekalian juga paham betul jika keluarga ini adalah lingkungan yang paling signifikan dalam pengembangan literasi dasar anak. Di sini pola asuh juga berpengaruh pada kondisi anak. Kemampuan literasi awal ini dapat dikembangkan di rumah melalui aktivitas literasi di mana anak terlibat aktif dalam membaca dan menulis. Orang tua di sini bisa membacakan anak buku, bermain sambil mengajarkan nama-nama huruf, nama-nama angka, kemudian bunyi-bunyi huruf juga. Kemudian juga dalam aktivitas literasi ini, orang tua dapat berperan sebagai pendidik dan melakukan stimulasi menjalin dengan cara bersifat yang responsif terhadap anak, menjalin interaksi yang efektif dan memberikan penjelasan. Di sini sangat berpengaruh sekali, orang tua juga bisa memfasilitasi dengan bahan-bahan bacaan, buku-buku bacaan. Saya yakin banyak sekali buku-buku bacaan yang saat ini sangat menarik anak. Untuk bagian ini nanti akan dijelaskan sama Bu Iva ya, terkait bagaimana memanfaatkan buku-bukunya. Kemudian kita bisa memfasilitasi dengan permainan-permainan edukatif yang bisa merangsang atau menstimulasi perkembangan literasi anak, seperti itu. Misalnya juga ada yang dibilang membaca nyaring, seperti itu kan, itu anak bisa mendengar dengan jelas ketika orang membaca. Kita juga pernah melihat anak-anak duduk di rumah yang membaca buku, padahal dia belum bisa membaca, dia membacanya pura-pura membaca, tapi dibolak-balik gambarnya. Itu kan adalah proses modeling, dia melihat lingkungan keluarganya melakukan aktivitas membaca, dia juga meniru aktivitas tersebut, padahal sebenarnya belum paham, tapi anak sudah terbiasa dengan lingkungan suasana literasi di rumah. Selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah juga ini sangat berpengaruh, sangat berpengaruh dalam proses perkembangan literasi anak, di mana guru bisa membantu anak dalam mendapatkan pembelajaran, proses pembelajaran yang baik serta lingkungan yang mendukung proses literasinya. Begitupun dengan teman-teman di sekolah, anak ini bisa mengembangkan kemampuan berbahasa melalui proses interaksi kepada teman-temannya dan kepada gurunya, dan itu semua adalah bagian dari perkembangan literasi. Oke, berikutnya. Yang berikutnya adalah perkembangan, aspek-aspek perkembangan literasi. Jadi ini aspek-aspek titik ukur apa saja sih yang mencakup dalam perkembangan literasi itu sendiri. Bisa di next. Yang pertama adalah kemampuan bahasa lisan. Dari sini kita bisa melihat bahwa bahasa lisan ini merupakan kemampuan anak dalam menyampaikan atau mengkomunikasikan ide-ide atau perasaannya atau pemikirannya melalui bahasa secara langsung, melalui interaksi dengan orang lain. Anak mampu menyampaikan perasaannya, pemikirannya, apa yang dia tidak sukai, apa yang dia sukai. Dan dari sini orang tua itu berperan sekali dalam mengenalkan kosakata baru kepada anak. Sama juga ketika bekerja sama dalam menyelesaikan masalah yang dia hadapi, seperti itu. Jadi biasanya pada usia anak, kalau kita berbicara, pasti dia bertanya, apa itu ini, apa itu ini. Ketika kita berbicara akan muncul pertanyaan-pertanyaan, dan kita sebagai orang tua harus selalu siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari anak, seperti itu. Selanjutnya adalah kesadaran fonologis. Kesadaran fonologis di sini merupakan perkembangan dalam salah satu perkembangan dalam kemampuan bahasa anak, seperti bunyi-bunyian. Nah, pada tahap ini anak mengenal satu kata dan kalimat, suatu buah kata dalam kalimat, misalnya juga suara-suara. Misalnya ketika awalan-awal bacaan, misalnya minum gila pisang, itu memiliki kesamaan bunyi di awal, misalnya mi, di, ti, atau yang berima, misalnya kaki, sapi, rati, bunyi-bunyiannya itu, seperti itu. Yang ketiga adalah pengetahuan tentang tulisan. Itu dimana anak mampu mengekspresikan ide atau tulisan dalam bentuk tulisan. Mungkin pada sebagian anak tidak langsung ya bisa menulis perasaannya di kertas, dengan saya marah, seperti itu. Tapi
anak bisa mengekspresikan emosinya dengan gambar-gambar seperti itu. Jadi anak sudah terbiasa dengan media kertas dan alat tulis, pensil, seperti itu. Nah, pada usia anak sendiri juga ada tahapannya ketika mereka berhadapan dengan bahasa tertulis. Ya, umumnya itu anak lebih muda, usia 18 bulan maksud saya, itu anak memahami logo-logo yang ada di sekitarnya, misalnya kotak susunya, atau misalnya apa ya, kotak susunya itu logonya apa, dia tahu. Tanpa dia belum bisa membaca, dia sudah tahu bahwa ini tulisannya ini, bacanya ini. Saya boleh menyebut merek tidak seperti itu. Seperti itu. Misalnya ada huruf tempat makan makanan cepat saji, huruf depannya M. Gitu. Oh, kalau kita ke sana, meskipun dia belum bisa membaca nama restorannya, tapi kita sudah anak ini tahu kalau kita mau makan ayam goreng, kita pasti ke rumah makan cepat saji tersebut, seperti itu. Yang huruf depannya M, seperti itu. Dia tahu ini logonya. Oh, kalau lihat logo ini berarti kita makan ayam goreng, seperti itu. Itu logo-logo. Jadi pengenalannya pada usia 18 bulan itu mereka sudah mulai mengenal logo-logo. Kemudian juga tahap alfabetik. Tahap alfabetik ini saya yakin sekali kita semua dari mungkin sejak kecil juga sudah terbiasa di rumah-rumah itu biasanya orang tua menempelkan di dinding kamar atau di ruang tamu alfabetik, ada abjad, ada huruf hijaiyah, ada angka di dinding. Itu meskipun itu telah tempel-tempelan, tapi itu bagus sekali untuk menstimulasi anak. Jadi kita bisa mengenalkan dia dari awal bahwa ini hurufnya apa, kemudian bunyinya bagaimana, bentuknya seperti apa, coba dilakukan. Jadi anak-anak bisa juga kita ajarkan dengan sambil bernyanyi, misalnya A, B, C, D, seperti itu bisa. Jadi anak sudah tidak asing melihat objek-objek belajar, karena memang pada tahap anak ini memang mereka masih berada di tahap operasional konkret. Maksudnya itu seperti apa? Adalah mereka belajar dari sesuatu yang betul-betul nyata, yang pernah mereka lihat, baik secara langsung atau melalui media. Jadi anak ini ketika ditanya, pernah lihat roket tidak? Mungkin secara langsung mereka tidak pernah melihat roket, tapi mungkin melalui buku atau melalui media televisi, mereka melihat, oh ini loh yang namanya roket, seperti itu. Jadi anak memang konkret harus bentuk dan wujudnya jelas, pernah dilihat dari inderanya secara langsung, seperti itu. Jadi untuk usia anak itu tidak mungkin loh kalau kita misalnya meminta mereka untuk coba tuliskan cita-citanya 5 tahun ke depan apa, itu akan sulit karena memang tahap perkembangan kognitifnya belum sampai di tahap itu. Begitupun juga tahap perkembangan bahasanya, dan hal ini adalah literasi. Seperti itu. Next. Oke. Selanjutnya, berikutnya terkait dengan keterampilan apa sih yang perlu dipersiapkan. Jadi kita sebagai orang tua di sini atau orang dewasa yang ada di sekitar anak, apa yang bisa kita persiapkan? Kita bukan fokus pada dia mampu baca dan tulis, menyiapkan saja, tapi apa sih sebenarnya aspek-aspek keterampilan-keterampilan yang harus diasah agar mendukung proses stimulasi dan belajarnya nanti ketika sudah di sekolah, seperti itu. Oke. Berikutnya ya, seperti yang ayah bunda bisa lihat di layar, ini adalah keterampilan yang perlu dipersiapkan terkait dengan hal-hal yang perlu diasah, maksud saya. Yang pertama adalah motorik halus. Kita yakin sekali, saya yakin ayah bunda juga guru-guru sekalian tahu betul bahwa motorik halus ini sangat berpengaruh dalam proses belajar anak. Misalnya memegang pensil itu sangat berpengaruh sekali, bisa terlihat dari cara anak memegang pensil. Dan anak itu tidak ujuk-ujuk langsung pintar, dan harus ada proses pengenalan dan diajarkan mulai dari memegangnya, menulisnya, seperti itu. Untuk mengasah motorik halus sendiri, kita bisa dengan mulai menarik garis, coba menghubungkan titik-titik, menggambar lingkaran, misalnya juga menyusun puzzle. Bagian-bagian puzzle itu kan kecil, jadi harus dipertemukan. Misalnya juga bisa dengan memasang kancing baju, itu kecil, anak diharuskan untuk memasukkan kancing baju ke lubang-lubang yang kecil, atau misalnya juga bisa dengan mencabut daun bunga dengan menggunakan jari telunjuk dan jempolnya, seperti itu. Kecil-kecil, coba bisa tidak? Atau beras atau kacang hijau
itu bisa jadi media pembelajaran untuk distimulasi gitu. Jadi bisa medianya itu kita yang kreatif sebagai orang tua. Oke, selanjutnya juga yang harus dipersiapkan selain motorik halus adalah motorik kasar anak. Karena ini akan berpengaruh ke tumbuh kembang anak nanti, bagaimana dia membawa dirinya, bagaimana dia berinteraksi di luar seperti itu. Jadi motorik kasarnya itu bisa dilatih dengan aktivitas seperti bermain memanjat, mungkin ada di tempat-tempat di taman kompleks biasanya ada juga media memanjat itu. Oke, kemudian berjalan di atas titian, berenang, itu akan sangat membantu mengasah motorik halus anak. Kemudian berlari, bermain bersepeda, tidak hanya motorik kasarnya, tapi juga dia bisa berolahraga, kemudian melempar dan menangkap bola. Itu juga selain mengasah motorik kasarnya, juga konsentrasinya. Oke. Dan itu berkaitan dengan selanjutnya adalah koordinasi visual motorik. Itu juga perlu untuk diasah. Jadi satu media pembelajaran itu, media stimulasi itu bisa mengasah beberapa keterampilan yang dibutuhkan untuk mengasah keterampilan literasi anak, perkembangan literasi anak. Nah, koordinasi visual motorik ini bisa dengan aktivitas meronceng, bermain plastisin, menggunting, menjahit, mengelem, membuat bubur kertas, itu semua bisa. Bahkan kayak misalnya bermain sepeda, itu koordinasi visual motoriknya juga. Terkait kegiatan-kegiatan seperti menggunting dan menjahit, itu tetap tentu harus mendapatkan pendampingan karena menggunakan media-media yang akan membahayakan anak juga, seperti itu. Dan selanjutnya adalah persepsi bentuk. Persepsi bentuk itu apa maksudnya? Jadi pada usia anak itu lebih mudah memahami sesuatu, minat sesuatu dari hal-hal yang sering dia lihat dalam kehidupan kesehariannya. Apakah itu persepsi bentuk? Ya, itu tadi saya bilang bisa kita menggunakan environmental print atau benda-benda yang ada di sekitar di rumah. Misalnya tadi saya bilang ada kotak susunya atau kantung minyak itu kita bisa menunjukkan ini adalah saya nggak boleh sebut merek ya, ini adalah susu, ini adalah minyak goreng. Jadi dengan melihat itu anak lebih mudah untuk mempelajari. Jadi ada tekniknya adalah teknik scaffolding, yaitu teknik yang melihat, lihat, katakan, gerakan, dan jejaki. Misalnya saya lupa saya gunakan ini saja ya, Afan. Nah, ini misalnya Al-Quran ya, ada tulisannya Al-Quran, jadi anak lihat bendanya, kemudian menyebutkannya, ini Al-Quran, kemudian mengatakan ini tadi, katakan ini dalam hal ini adalah berkaitan dengan suara, bunyinya seperti apa, kemudian gerakan bisa dengan media menulis di awan, misalnya bagaimana kalau Al-Quran huruf A naik, turun, tarik, L turun, ke kanan, seperti itu. Jadi lihat, katakan, gerakan. Selanjutnya adalah jejaki adalah itu anak untuk mengarahkan tangannya, misalnya L, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu media belajar yang ada di sekitar anak, bisa kita manfaatkan dengan baik, seperti itu. Oke, dan terkait dengan metode-metodenya pasti akan dijelaskan lebih jauh nanti di Ibu Iva. Dan yang terakhir dari saya adalah sudah ini. Jadi setiap anak itu memiliki potensi, tapi lingkunganlah yang berperan mengembangkan sikap pribadi dan kemampuan positif anak. Jadi anak di sini ketika kita hadapi di lapangan, mungkin ada beberapa anak yang cukup istimewa seperti itu. Jadi konteksnya anak ini bukan bodoh seperti itu, tapi mereka belum tahu. Jadi kembali lagi, kita yang ada di sekitar anak, lingkunganlah yang berperan penting, berperan besar dalam mengasah kemampuan positif anak. Baik, saya kira itu saja dari saya. Semoga bisa memberikan sedikit informasi dan manfaat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.